Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube dari Tutorial Odoo Indonesia. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi fungsional Odoo versi 16 Community Edition. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam materi atau modul accounting ya. Yang dimana kita sudah mencapai di penghujung exercise, yaitu exercise 27 yang terakhir. Di sini kita akan melakukan pemanfaatan terhadap salah satu fitur juga dari Odoo, yaitu multi companies. Nah, di sini kita akan membuat dua companies yang dia merupakan child atau anak ya dari perusahaan utama kita saat ini ya. Nah, jadi karena kita saat ini hanya ada satu perusahaan, maka kita perhatikan tampilannya seperti ini ya, dan kita pastikan masih di dalam administrator dan developer mode aktif. Sekarang kita perlu untuk mengaktifkan hak akses dari user administrator ini dulu terkait multi company ya, yaitu kita masuk dulu ke settings, lalu pilih user and company, menu bar, lalu menu itemnya pilih company ya. Ke user dulu ya. Nah, lalu pilih administrator ya, usernya. Lalu selanjutnya di sini kita centang ini ada kelompok extra rights ya. Sebelumnya di exercise 26 ingat ya, kita memastikan bahwa multi currency-nya tercentang. Nah, sekarang kita akan memastikan bahwa multi companies ini tercentang. Karena saat ini belum, maka kita centang saja ya. Kita klik. Kalau sudah, lalu kita save. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, maka coba kita kembali ke settings. Langsung kita masuk ke menu bar user and companies, yang kali ini adalah menu item companies. Kita klik. Nah, saat ini adalah satu-satunya company yang kita punya dan kita pakai, maka kita akan membuat dua yang baru. Yang pertama adalah kita plus new, namanya PT titik anak A seperti ini ya. Nah, kalau sudah di sini kita coba cek ya. Kita coba cek apakah ada field yang namanya parent. Ternyata masih belum ada ya. Kalau begitu kita discard dulu, kita coba refresh ya. Nah, kalau sudah kita refresh, coba kita klik lagi plus new. Nah, kita lihat sekarang di bawah field website ini sudah ada sebuah field namanya parent company ya. Nah, kalau teman-teman belum ada yang muncul, coba dipastikan lagi usernya terkait hak akses multi companies tadi, dan apakah sudah di dalam mode developer ya, atau debug mode. Company namanya kita isikan seperti yang tadi, yaitu PT anak A. Nah, lalu kemudian kalau sudah, langsung kita pilih aja parent company-nya, yaitu PT Ismata Nusantara Abadi ini. Nah, kalau sudah, di sini kita save ya. Kita tunggu. Oke, baik, sekarang sudah ya. Lalu kita akan membuat satu lagi yang bernama PT anak B. Nah, dan disini pun juga sama, kita pilihkan parent company-nya, yaitu PT Ismata Nusantara Abadi. Langsung kita save lagi. Nah, baik. Nah, teman-teman pemirsa dan mungkin sudah memperhatikan, kita lihat sekarang ada sebuah tambahan baru ya di sebelah kirinya user yang sedang login di navbar ini, yaitu dari nama company yang saat ini sedang kita gunakan. Dan kalau kita klik, dia akan muncul drop down seperti ini ya. Ada nama dan ada kolom centang di sebelah kirinya. Nah, kita akan lihat penggunaannya nanti ya. Oke, baik. Di sini kita sudah menyelesaikan dalam pembuatan dua company baru yang merupakan company anak dari PT Ismata Nusantara Abadi. Selanjutnya kita akan melakukan hal yaitu pemasangan chart of accounts atau COA ya, terhadap kedua company anak tadi. Nah,
Karena kalau kita cek ya, kita coba klik dulu di sini di navbar nama company yang sedang aktif. Sekarang kita pilih PT Anak A dulu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam company PT Anak A. Kita coba ke home menu, lalu kita pilih akunting ya. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada jurnal satupun ya. Dan ternyata di sini informasinya adalah jika Anda belum memasang chart of account, mohon untuk dipasang dahulu, seperti itu. Nah, jadi ternyata kita perlu untuk memasang chart of account, yang dimana kalau kita masuk ke configuration, kita ke chart of accounts ya, dan di sini kita lihat kosong ya, tidak ada satupun chart of accounts atau COA. Nah, karena ini dibutuhkan, jadi kita perlu untuk memasangnya seperti di company parentnya ya, yaitu kita ke settings, lalu pilih akunting ya. Nah, di paling atas ini ada namanya fiscal localization, lalu di bawahnya di sini ada informasi dan ada sebuah field namanya package. Nah, di sini kalau kita klik akan kita dapati dua pilihan seperti ini ya. Nah, kita akan pilih yang paling atas ya, configurable account chart template. Nah, seperti ini. Maka kemudian kita save. Ya, kita tunggu. Baik, kita coba cek lagi. Dan sekarang package yang terpilih adalah yang tadi kita sudah tentukan. Kita sekarang kembali ke home menu, masuk ke accounting lagi ya. Dan kita lihat sekarang sudah ada kotak-kotak jurnal. Dan kalau kita masuknya, kita cek lagi ke dalam configuration, chart of accounts, dan kita lihat sekarang sudah banyak ada COA di dalamnya ya, tidak kosong lagi seperti itu. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika kita membuat company baru ya, dia seperti seakan-akan itu fresh ya, kosongan gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan hal yang serupa untuk PT Anak A. Kita klik lagi untuk PT Anak B, maksudnya kita klik lagi lalu pilih PT Anak B sekarang. Nah, kebetulan kita sudah membuka chart of accounts ya, dan begitu kita masuk ke company PT Anak B, langsung chart of accounts-nya kosong lagi. Dan sama kalau kita masuk ke accounting dashboard, tampilannya juga kosong lagi ya. Ini kita lakukan hal yang serupa, kita ke settings. Nah, lalu kita pilih menu accounting, dan kita lihat di fiscal localization juga kosong lagi ya. Di sini akan kita pilihkan sama, yaitu configurable account chart template. Di sini kita save. Ya, baik. Kalau kita cek lagi ke setting accountingnya, dia sudah terisi ya untuk package-nya. Sekarang kita kembali ke home menu, lalu masuk ke accountingnya lagi. Dan sekarang kita cek, sudah lihat ya, accounting dashboardnya sudah tidak kosong lagi, terisi dengan kotak-kotak jurnal. Lalu kalau kita masuk ke configuration, chart of accounts, di sini pun juga sudah terisi ya, tidak kosong lagi. Baik. Sekarang kita sudah menyelesaikan terkait pemasangan COA untuk kedua company anak. Dan selanjutnya adalah kita akan melakukan yaitu pembuatan user ya untuk masing-masing daripada company tadi. Kita pindah dulu ya ke dalam company utama PT Ismata Nusantara Abadi. Nah, lalu kemudian di sini kita lanjut dalam settings. Nah, lalu pilih menu bar users and companies dan menu item users. Nah, kita akan membuat dua ya. Yang pertama adalah untuk PT Anak A dulu, kita plus new, tulis saja namanya user A seperti ini, lalu email addressnya adalah seperti ini, usera@gmail.com. Lalu di sini, nah, kita lihat ya, kalau multi company di sini ada beberapa field. Yang pertama allowed companies, lalu default company. Nah, allowed companies ini adalah
pengaturan untuk user ini, yang dimana dia boleh mengakses company yang mana saja gitu. Nah, kita akan memberikan dia akses ke PT Anak A aja, lalu default company-nya kita ubah menjadi PT Anak A seperti ini. Kita save ya. Ya, baik. Lalu jangan lupa kita action change password, lalu isikan new passwordnya A kecil, lalu pilih klik change password agar kita bisa login nanti ya. Nah, lalu selanjutnya kalau user A sudah kita buat, kita lanjutkan membuat user untuk PT Anak B dengan nama user B ya, seperti ini. Dan email addressnya adalah userb@gmail.com. Lalu juga sama di bawahnya multi company, kita akan isikan allowed company-nya dengan PT Anak B saja, lalu default company-nya adalah PT Anak B. Lalu kita save. Nah, kalau sudah di sini jangan lupa juga langsung action change password, isikan new passwordnya juga sama saja ya, A kecil aja. Kita seragamkan semua user seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita sudah menyelesaikan dalam pembuatan 2 user untuk masing-masing company anak. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mempraktekkan dalam pembuatan record ya, yang dimana di sini kita akan menggunakan contoh dalam pembuatan vendor bill. Baik. Nah, kita perlu untuk masuk ke masing-masing user tadi dulu ya. Jadi karena kita sudah tahu caranya tanpa harus melakukan login logout, yaitu dengan menduplikat tab ya. Lalu ini kita hapus saja seperti ini, dan di IP address ini digit terakhirnya kita ubah menjadi 1 yang pertama. Nah, di sini kita login dulu ya, pilih DB-nya PT Ismata, lalu emailnya adalah usera@gmail.com, passwordnya A kecil. Nah, kita langsung membuat dulu ya vendor bill di dalam user A ini. Kita ke home menunya, lalu pilih accounting. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah kita membuat vendor bill, yaitu dengan cara ke menu bar vendors, menu item bills. Ya, kita lihat ya, kosong ya, tidak ada record vendor bill di PT Anak A ini. Jadi kita klik saja new, dan kita lihat nomornya pun dia memulai dari awal ya. Nah, vendornya lalu kita pilih ini bebas saja, misalnya saya pilih PT Intikarya. Bill date-nya langsung kita isi saja ya, tanggal hari ini 18 Oktober 2023. Lalu invoice lines-nya akan kita pilihkan satu produk yang bebas saja, proyek kitchen set misalnya. Lalu kemudian selanjutnya di sini kuantitinya bebas ya, yang penting price-nya kita isikan coba. Nah, di sini kita lihat dia price-nya tidak mengikuti ya, karena berbeda dengan company di parent-nya. Jadi untuk company yang di sini harus di setting lagi, tetapi tidak perlu kita lakukan. Jadi langsung kita masukkan saja price-nya di sini sebesar 10 misalnya ya. Dan kita lihat juga mata uang dolar ya. Nah, ini juga karena secara default tadi company-nya itu dia currency-nya adalah dolar, dan itu padahal kalau ingin kita ubah rupiah kita harus melakukan perubahan dulu ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, di sini kita coba hilangkan dulu tax-nya. Ya, baik. Nah, lalu di sini kalau sudah, di sini saya save. Lalu saya confirm. Ya, baik. Seperti ini ya. Dan selanjutnya adalah kita akan membuat di vendor bill tetapi di user B. Ini saya copy ya, IP address beserta portnya. Lalu kita new tab, saya pastikan. Nah, angka terakhirnya ini yang 1, saya ganti 2. Nah, lalu kita masuk kembali ke DB PT Ismata dan kita masukkan email userb@gmail.com, lalu password A kecil.
Ya, baik. Kita sudah masuk sebagai user B di dalam company PT Anak B. Langsung kita masuk aja ke menu accounting. Lalu kita pilih vendors ya, dan pilih bills. Nah, lalu kemudian kalau sudah langsung aja kita new, dan kita lihat ya, kosong lagi karena memang tidak ada record bill di dalam company ini. Dan kita langsung klik new, kita lihat nomor serinya pun juga mulai dari awal juga. Vendornya bebas ya, misalnya saya pilih Mulia Kencana, bill date-nya langsung kita isi aja 18 Oktober 2023 ini. Dan itu juga sama ya, kita masih di dalam USD karena ini defaultnya company di awal. Kita pilih sama proyek kitchen set, quantity 1, namun price-nya saya bedakan di sini misalnya 13. Lalu purchase tax-nya ini saya hilangkan, tax-nya seperti ini. Di sini langsung kita save, lalu kita confirm. Nah, baik. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan masuk kembali ke administrator yang dimana dia berada di dalam company utama PT Ismata Nusantara Abadi. Kita coba masuk ke dalam accounting ya, lalu pilih vendors bills. Nah, kita lihat ya, di sini tidak terlihat ada sesuatu yang baru, dan coba kita cek ke dalam navbar. Nah, kalau kita klik company kan dia muncul drop down seperti ini. Nah, kita lihat di samping kirinya kan ada checklist ya. Nah, ini perlu kita cek dulu ya, agar kita bisa melihat record dari company yang kita checklist tersebut. Jadi saat ini tadi sebelumnya hanya bisa melihat record dari company PT Ismata Nusantara Abadi aja. Lalu kalau sudah, selanjutnya kita akan checklist juga yang PT Anak B. Nah, kita lihat ya, bertambah ya. Sebelumnya 5, kemudian 6 dan menjadi 7. Dan kalau kita perhatikan di sini ada 2 vendor bill yang mata uangnya itu dolar ya. Nah, coba kita ke bagian nama fieldnya ini, lalu ujung kanan ada icon ini, kita klik aja ya, dan akan muncul field-field yang di sini bisa disembunyikan dan bisa dimunculkan seperti itu. Lalu kita cari di sini yang namanya company ya. Di sini kita klik aja langsung karena saat ini dia belum tercentang ya, belum muncul. Nah, kalau ini kita centang, maka kita bisa lihat ya, ada muncul sebuah field baru yang itu namanya company. Dan ternyata ya, di sini kita bisa melihat bahwa yang kita buat tadi untuk billsnya dari company A, PT Anak A, dan company B, PT Anak B itu sudah muncul dan bisa kita lihat di sini secara jelas perbedaannya melalui field company. Ya, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita akan mengecek jurnalnya ya, yaitu masuk ke dalam accounting, lalu journal entries. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya, di sini field company sudah ada, dan kita bisa lihat dari 2 vendor bill yang kita buat sebelumnya itu juga bisa dilihat di journal entry, dan kita bisa melihat perbedaannya melalui field company-nya di sini. Ya, seperti ini, dan ini juga dia dalam bentuknya dolarnya seperti itu ya. Nah, ini adalah vendor bill dari company A, lalu ini vendor bill dari company B tadi ya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, maka dari itu kita pun sudah menyelesaikan terkait exercise 27 ini dalam praktik penggunaan multi company di dalam modul 16 ini ya. Dan ini juga kita sudah mencapai penghujung atau akhir dari exercise 27 di dalam modul accounting. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.